Nah, langit memang Tuhan menciptakan langit dan bumi ini kan berupa benda-benda mati semua. Benda-benda yang inilah, yang mati, yang enggak ini ya lah. Tapi Allah ini kan Allah yang hidup, bukan Allah yang biasa. Ya kan? Nah, kalau dia hidup, kira-kira dia butuh apa dari ciptaannya gitu. Kalau dibilang kaya, dia lebih kaya. Ya, Salam, sahabat Terang TV. Kita kembali bertemu dengan Pak Samuel Pang dan kita akan melanjutkan serial pengajaran terkait penciptaan semesta. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas terkait bagaimana penciptaan manusia. Karena pada kenyataannya kita tahu bahwa ada penciptaan manusia menurut teori evolusi dan ada juga penciptaan manusia menurut versi Alkitab. Nah, untuk lebih jelasnya kita sapa Om Samuel. Salam Om Sam. Nah, bagaimana Alkitab menjelaskan proses penciptaan manusia dan bagaimana hal ini berbeda dengan teori evolusi? Nah, ini memang menjelasinya cukup panjang. Tapi yang pertama dulu, sebenarnya yang paling penting itu kenapa manusia itu diciptakan dan kemudian tujuannya untuk apa, itu loh. Dan kenapa manusia itu adalah ciptaan yang memang lebih dari makhluk hidup, atau artinya ya lebih sempurna, itu loh. Dia bukan hanya makhluk hidup, dia punya pemikiran, punya segala. Nah, namun kembali lagi kita perlu untuk mengetahui dulu tujuan Tuhan menciptakan manusia. Nah, di teori evolusi itu atau sains ini memang agak membingungkan. Adanya manusia di bumi itu untuk apa? Gitu. Yang mereka lihat kan seolah-olah ini nggak ada apanya, yang berdiri sendiri aja, hanya terjadi kayak gitu-gitu. Namun harus juga dibedakan kan, kenapa dia lebih berbeda. Artinya ya punya otak pintar, Punya akal. bisa punya akal, punya hati nurani, iya kan? Dan ya banyaklah kita lihat kelebihan-kelebihan manusia. Nah, teori evolusi, itu nggak pernah menjelaskan apapun. Nah, kita kembali lagi untuk itu, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Kita harus tahu tujuannya dulu. Kalau tidak, itu akan terjadi perdebatan yang tidak ada habisnya. Ya, belum bicara selanjutnya loh ya, tentang dia jatuh dalam dosa dan kenapa itu loh. Ini umpamanya. Nah, rangkaian ini dari awal Tuhan kenapa menciptakan manusia itu benar-benar harus dipelajari, diketahuilah. Kalau hanya sepotong umpamanya, manusia itu berdiri sendiri dengan diciptakan, tujuan ciptaan. Padahal akibatnya itu akan terjadi pertanyaan yang tiada habisnya. Debat kusir. Debat kusir akhirnya gitu. Ya kan? Jadi sesungguhnya apa tujuan Tuhan menciptakan manusia ini? Nah, ini yang kita harus tahu dulu. Sebenarnya Tuhan ini Allah yang maha kuasa, maha tahu. Betul kan, Pak? Dia apa sih tujuannya dia menciptakan manusia? Nah, pertanyaan yang pertama tuh Kak, sebenarnya Tuhan itu karena dia maha kuasa,
Dia maha tahu, maha segalanya lah ya. Apa sih kepentingan dia untuk menciptakan manusia itu? Nah, kita harus urut dari awal penciptaan. Jadi waktu penciptaan pertama, saya belum jelaskan yang itu kan waktu kita baca di Kejadian 1 ayat 1 hanya kan tentang langit dan bumi. Nah, langit memang Tuhan menciptakan langit dan bumi ini kan berupa benda-benda mati semua. Benda-benda yang inilah, yang mati, yang enggak ini ya lah. Tapi Allah ini kan Allah yang hidup, bukan Allah yang biasa. Ya kan? Nah, kalau dia hidup, kira-kira dia butuh apa dari ciptaannya gitu. Kalau dibilang kaya, dia lebih kaya. Saya rasa dia maha kuasa, nggak perlu. Nah, yang kita lihat tuh waktu dia penciptaan pertama itu yang terjadi adalah kalau kamu baca Nehemia 9 ayat 6 itu jelas sekali dijelaskan. Jadi penciptaan itu bukan hanya barang-barang mati. Dia juga menciptakan makhluk-makhluk hidup. Gitu loh. Nah, kalau di Nehemia 9 ayat 6 itu Tuhan menciptakan langit dan juga dia menciptakan bala tentara langit. Nah, bala tentara itu sebenarnya saya nggak perlu uraiin sepanjang lebar ya. Tapi kalau kamu baca sendiri terus lihat aslinya yang disebut bala tentara itu adalah malaikat. Gitu. Nah, di situ ditulis sebenarnya bala tentara diciptakan, dijadikan untuk apa? Memuji, menyembah dia. Gitu. Nah, memuji, menyembah dia. Gitu. Nah, kemudian di Ayub 38 ayat 7 juga dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan bala tentara untuk bersorak-sorai pada dirinya. Gitu. Kita lihat juga di Mazmur 148. Mazmur sih banyak ya. Maksudnya sih banyak sih, cuma saya pilih satu aja lah yang gampang lah. Di situ juga seluruh malaikat-malaikat Tuhan itu memuji Tuhan itu. Nah, kita kalau kamu mau bahas lebih jauh ya, Yesus juga dipuji sebenarnya. Waktu lahir jadi bayi dia dipuji. Di Lukas 2 ayat 14, 15, 16 itu ada. Itu loh. Di Ibrani 1 ayat 6 itu juga dijelaskan gitu. Ya, tapi kita kan hanya konsen untuk kenapa manusia diciptakan gitu loh. Nah, kalau dia malaikat itu memuji menyembah Tuhan kan Pak? Ya kan? Namanya Tuhan ini maha kuasa, bener Pak? Dia bisa dong semaunya. Gue ciptain lo harus memuji menyembah gue. Ya kan Pak? Tapi yang terjadi kalau memang itu ya sama aja dengan dia paksa atau dia menjadikan malaikat tuh kayak robot Pak. Artinya pujian itu bukan dari ketulusan hati orang yang mengakui dia. Memuji, menyembah Tuhan itu sebenarnya adalah bentuk pengakuan. Kamu buka kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya pujian, penyembahan itu sebenarnya adalah pengakuan. Pengakuan dengan pujian dan penyembahan. Saya contoh sama Pak Lase. Saya bisa memuji Anda. Berarti kamu ada sesuatu yang saya akui kan? Karena mungkin saya ngakui kamu hebat, baru saya memuji kamu dong. Kalau nggak, apa yang saya memuji kamu? Ya itu dia. Jadi pujian itu berupa pengakuan. Karena memang Tuhan nggak perlu apapun. Dia hanya perlu pengakuan kamu bahwa dialah sang pencipta, dialah segala-galanya. Nah, di sini
kalau kamu lihat baca Alkitab tuh ya, kalau kita baca Alkitab tuh sebenarnya memang nggak bisa dibahas sepotong-sepotong dalam pengertian kita itu loh. Dan kita harus melihat panjang itu sebenarnya urutan-urutannya gitu loh. Ujung-ujungnya apa? Benar nggak Tuhan itu mau dipuji, diakui lah gitu loh. Nah, kitab Kejadian tadi kitab Nehemia, oke? Nah sekarang kita ngelihat kitab Wahyu. Wahyu 4, Wahyu 5, Wahyu 7. Itu jelas-jelas nanti manusia pada akhirnya di surga itu hanya memuji, menyembah Tuhan. Itu di surga loh. Kita masih di bumi kan. Nanti. Nah ini adalah satu gambaran memang Tuhan itu mau dipuji. Nah pujiannya seperti apa? Ya jelas pujian itu yang benar-benar tulus dari si pemujinya. Saya bisa bohong sama Bapak loh Pak. Saya bisa bohong Bapak loh. Saya mau carmuk sama Bapak umpamanya. Saya puji-puji padahal itu bukan dari hati saya. Benar? Nah, coba karena itu disinilah kadang-kadang tuh orang bertanya, kenapa manusia harus free will? Punya kehendak bebas. Iyalah. Kalau dia nggak punya kehendak bebas, gimana dia bisa menguji dengan hatinya yang tulus, Ya. hati yang jujur? Bukannya kalau dia nggak punya kehendak bebas, kamu suruh programmer bikin robot, Robot bikin aja. aja terus dia memuji kamu, bisa kan Pak? Tuhan juga bisa dong. Program. Dia diprogram gitu. Tapi kan ini si pemuji ini harus dari hatinya kan untuk memuji, menyembah dia. Nggak bisa dari diprogram atau dibikin-bikin. Nah, walaupun manusia sekarang kayak gitu loh. Saya nggak ngomong itu ya, tapi memang manusia sekarang ya seperti itu. Jadi pujian itu nggak ada yang jujur, nggak ada yang tulus gitu loh. Yang penting cop-cop ya udah. Yang penting asal bunyi aja, asal menyenangkan. Padahal kadang-kadang kita ke gereja pun kita ngelihat orang memuji, menyembah Tuhan. Kalau saudara perhatikan, kadang-kadang tuh bingung saya. Saya sering ke gereja yang besar untuk melihat. Saya tuh tanya, kamu senang sini? Senang Pak, oh pujian penyembahan. Bikin saya diberkati. Iya kan Pak? Sering kita dengar gitu kan ya. Ini aneh kan Pak? Mungkin Bapak nggak aneh, kalau bagi saya aneh. Lu kamu datang ke gereja memuji Tuhan atau untuk menyenangkan diri kamu sendiri? Nah tanpa kita sadari kalau kamu yang senang datang ke gereja gara-gara kamu memuji, ya kamu datang ke gerejanya untuk menyenangkan diri kamu dong. Padahal datang ke gereja memuji, menyembah Tuhan itu untuk menyenangkan Tuhan, benar nggak Pak? Betul. Nah itulah sebabnya kenapa manusia itu diberi kehendak bebas. Iya. Jadi ini nyangkut apa? Nyangkut pujian, pengakuan seseorang itu kepada yang Tuhannya gitu.